Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi teman-teman. Semoga kita semua saya doakan sebelumnya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma shalli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur hafaz nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas wasiat al-maghfurlah Maulana Syekh yang di dalamnya itu menjelaskan tentang godaan-godaan yang bisa menghambat kita untuk melakukan niat-niat kebaikan yang sudah tertanam di dalam hati kita. Nah, baik, tapi sebelum itu ya kita akan mendengarkan dulu bunyi wasiat yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita mohon kepada saudara kita untuk supaya membacakan kepada kita dengan memakai lagunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa iblis dua macamnya, yakni syaitan dan manusia. Yang paling bahaya iblis kedua, karena lidahnya sangat berbisa. Aduh sayang, aduhai sayang. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh luar biasa al-maghfurlah Maulana Syekh. Kandungan surat An-Nas itu beliau masukkan ke dalam wasiat beliau. Jadi sungguh benar apa yang beliau katakan, bahwa wasiat saya ini tidak keluar dari yang namanya Quran dan hadis. Jadi semua isi wasiat beliau itu selalu cocok sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Karena beliau adalah ulama yang memiliki prinsip yang kuat dan berpegang teguh, serta mampu untuk berijtihad dengan keilmuan beliau. Saking luas ilmunya beliau. Dan tadi dikatakan bahwa iblis itu dua macamnya. Pertama ada setan, kedua manusia. Setan ini tidak terlihat. Tapi yang akan saya bahas, yang mau saya tekankan di sini adalah yang kedua, yaitu manusia. Manusia ini terbagi menjadi dua lagi. Ada yang disenangi modelnya, ada yang tidak disenangi. Yang disenangi ini, dia ini kadangkala banyak juga modelnya. Bisa jadi dia kita cintai, bisa jadi dia yang dekat dengan kita, bisa jadi dia yang sangat kita percaya akan dia. Sehingga dan juga bisa jadi orang yang kita senangi. Beda ya sukai dengan senangi ya. Kalau suka itu lebih kepada rasa-rasa perasaan kita. Tapi kalau senangi itu mungkin karena lebih umum. Ya, lebih umum. Nah, ini yang kita sukai ini kadangkala makanya kita disuruh memilih calon-calon yang baik supaya bisa ya membawa kita mendukung masa depan. Iya, kebaikan-kebaikan yang kita inginkan untuk jangan yang tidak mendukung seperti itu. Jadi yang sealur lah dengan kita. Misalnya mualimin, mualimat gitu, ma'had, ma'hadah gitu. Nah, jangan yang berbeda, karena kalau berbeda nanti ada saja pertentangan. Yang kedua, bisa jadi orang yang kita dekat dengan dia, teman kita ada di kos kita atau di mana mungkin. Nah, itu bisa saja ketika kita seperti kita ma'had misalnya atau sekolah di pondok-pondok. Nah, ada kita ngekos ini misalnya. Kita mau pergi mengajak teman ini, udah bagus niat kita ini sendiri. Kita ajak teman, ayo kita pergi, tapi dia ngajak kita, nanti dah kita pergi ada itu nggak penting sana. Akhirnya kita kadang bisa terpengaruh dengan hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang yang sangat kita percaya akan dia, ada ini teman ini kita percaya dia karena jujur, misal
di lain waktu. Kadang ada satu waktu yang dia jujur, itu yang membuat kita percaya sama dia. Bisa jadi kan manusia itu kan kadang berubah, kadang dia selalu sesuai jujurnya, kadang tidak. Nah, kalau model manusianya pas dia jujur, kemudian kita lihat dia jujur, akhirnya kita percaya, kemudian nanti pas dia berkata yang kepada kita, itu akan sangat cepat sekali berpengaruh juga. Kemudian yang kita senangi, misal ada teman-teman yang kita senangi, itu sangat mudah sekali bisa mempengaruhi pola pikir kita. Kemudian yang kedua, jenis manusia itu ada yang tidak disenangi. Nah, ini yang bisa membuatkan kita fitnah ini. Makanya mulutnya itu berbisa sekali ya. Bisa menjatuhkan harkat martabat orang. Bagaimanapun caranya itu harus. Nah, itu. Nah, kemudian itu ya teman-teman, kalau menurut pandangan saya kurang lebihnya. Dan bagaimana kalau menurut saudara tentang yang tadi wasiat beliau itu, bisa saudara tambahkan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi? Ya, memang dari yang pernah saya dengar dari guru saya, yaitu Tuan Guru Said ya, beliau adalah Masyayikh Ma'had. Jadi beliau mengatakan yang perlu kita hindari itu ada 3. Yang pertama ada namanya hawa nafsu yang timbul dari diri kita sendiri. Nah, apa saja efeknya hawa nafsu itu kira-kira? Yaitu bisa rasa malas, rasa ngantuk yang bisa membuat kita pengen tidur dan tidak jadi belajar. Iya. Nah, hawa nafsu ingin ketemu dengan inilah. Nah, itu. Nah, yang kedua yang kita hindari itu ada namanya syaitan. Nah, ini syaitan ini yang tidak kita lihat. Contohnya syaitan yang suka menggoda kita ketika kita berwudu, namanya setan apa? Walhan. Walhan. Nah, itu seringkali membuat kita was-was. Nah, ketika kita berwudu itu sudah selesai, ada keraguan. Nah, itu yang membuat kita tidak jadi. Nah, julan kamat dengan kamput jera wudu. Nah, jadi tidak jadi kita sholat berjamaah kan. Nah, ujung-ujungnya sholat sendirian, tidak jadi dapat 27 pahala kan. Nah, itu. Nah, yang ketiga yang perlu kita hindari itu adalah semeton. Nah, semeton ini ya saudara kalau bahasa Indonesianya itu. Nah, saudara ini seringkali membuat kita tidak jadi melakukan kebaikan. Contoh ketika kita ingin sholat, ada yang mengajak kita pergi main-main lah. Kita ingin diskusi, ada yang mengajak kita pergi main futsal lah, pergi liburan lah. Nah, pas kita mendengar pengajian, diajak ngobrol, bisik-bisik sama teman, kan tak jadi kita mendengar masyayikh itu kalau menjelaskan. Nah, itulah bahayanya yang namanya semeton itu. Nah, ini yang paling berbahaya dari yang 2 tadi itu. Oh, makanya ya tadi Maulana mengatakan yang paling berbahaya adalah iblis kedua ya kan, ya semeton itu atau saudara. Iya. Luar biasa sekali penjelasan yang kita dengar barusan ya. Inilah hasil kita diskusi pada video kali ini teman-teman. Semoga ini bisa memperluas wawasan kita, membuka cara berpikir kita, dan tentunya video ini adalah bermanfaat. Dan kami mohon kepada teman-teman untuk mendukung kepada kajian-kajian yang seperti ini sifatnya. Misal ada nanti di YouTube ada channel-channel yang menyuguhkan kajian-kajian tentang wasiat-wasiat Al-Maghfurlah Maulana Syekh, itu supaya kita dukung, karena jarang sekali wasiat-wasiat beliau ini disampaikan dibahas medsos. Ya di medsos, media sosial. Nah, karena kan kalau kita buka YouTube, pembahasan wasiat ini jarang. Lebih sering yang konten-konten tentang game. Nah, apalagi sekarang ini lagi ngetren-ngetrennya game ini. Nah, anak-anak sekarang itu terganggu belajarnya gara-gara game. Banyak yang beralasan karena HP itu dipakai ujian, tetapi ujung-ujungnya dipakai main game. Nah, nanti uang yang dikasih untuk membeli kitab, kasih untuk bayar SPP atau bayar lain-lain lah. Nah, itu dipakai untuk biaya gamenya, itu sangat mengganggu sekali itu.
konten tentang game-game itu. Nah, Mungkin ini termasuk iblis pertama ya itu. yang bukan semeton Ya itu. Nah, luar biasa Itu sekali bahaya ya. itu. Nah, jadi ini kajian wasiat seperti ini adalah supaya kita lebih memperhatikan karangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh, Ya. supaya itu menjadi yang sering kita baca, karena seolah-olah ya kalau kita baca banyak sekali kitab, cukup ini saja kalau menurut saya ya kita Ya. baca, karena beliau kan mengumpulkan saking banyak ilmunya, beliau dengan pilihan kata yang sangat luar biasa, beliau menyusun syair-syair beliau, dan itu memiliki makna yang dalam. Kalau kita cari di kitab-kitab itu banyak sekali keluasan makna yang ada di wasiat beliau ini. Ya. Semoga bisa menambah wawasan kita dan meningkatkan Amin, ya kegemaran Rabbal kita akan akan kesenangan kita, kecintaan kita pada guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Amin. Mungkin ini saja kita cukupkan sampai di sini. Oke. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.